Bab 518. Beradu. Mereka dengan cepat menyapu ke arah puncak gunung mengguncang langit, dan di sepanjang jalan, mayat-mayat penyelundup ada di mana-mana. Tiba-tiba, warrior yang berhenti dan mengamati pepohonan kuno di sekitarnya. "Ada apa?" tanya Siskain. Warrior yang berkata, "Ada yang salah, jalan ini terlalu sepi, sangat tidak normal. Kamu terlalu curigaan." Broky mengerutkan kening. Dia sangat kesal dengan manusia di depannya. Jika bukan karena perintah Siskain, dia sangat ingin memberinya pelajaran. "Jika kamu takut, maka tinggallah. Kami akan memaafkanmu. Bagaimanapun, kamu hanya dalam alam spiritual," kata Brody juga. Siskain melirik Broky dan Brody, dan berkata, "Ingat identitas kalian." Ketika Siskain berteriak secara langsung, wajah Broky dan Brody terlihat sedikit muram, tetapi mereka tidak berani melawan, hanya menatap warrior yang dengan sengit. Warrior yang tidak peduli dengan mereka berdua, tetapi berjalan ke pohon kuno, memperhatikan pohon kuno di depannya dengan bingung. Warrior yang tiba-tiba meninju pohon kuno. Dengan suara brak, seluruh pohon kuno meledak dan serbuk gergaji memercik kemana-mana. Melihat tumpukan serbuk gergaji, warrior yang mengerutkan kening, apakah dia salah menebak? Haha. Selain itu, Broky terkekeh 2 kali, matanya penuh sarkasme. "Apakah kamu curiga mereka sudah mengetahui keberadaan kita?" tanya Siskain. Warrior yang mengangguk, dan berkata, "Tadi kita bertemu manusia pohon ketika pertama kali memasuki hutan, tetapi sekarang kita telah mencapai tengah gunung, tetapi tidak ada seorang pun. Apakah kamu pikir itu normal?" "Aku pikir, mereka sudah tahu kita di mana, dan tahu bahwa kita memiliki 4 master alam bangsawan, jadi mereka tidak mengirim manusia pohon biasa untuk berurusan dengan kami." "Maksudmu mereka akan memusnahkan kita dalam satu gerakan?" tanya Siskain. "Itu mungkin," kata warrior yang. "Putri, aku, Brody, dan Sarki ada di sini, kami pasti akan melindungimu." Brody melirik warrior yang dan menghadap Siskain dengan hormat. "Ya." Brody juga berkata, "Itu hanya suku manusia pohon. Dengan kekuatan kita, kita tidak perlu takut pada mereka. Jika mereka tidak tahu diri, maka mereka akan dihancurkan." Sarki melirik mereka berdua dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak tahu mengapa Siskain sangat menghargai warrior yang, dia tahu satu hal, yaitu, manusia di depannya sangat kuat. Belum lagi, nyala api yang dia keluarkan sebelumnya dapat mengkonfirmasi hal ini, yaitu benda spiritual langit dan bumi yang legendaris. Apakah orang yang memiliki benda spiritual langit dan bumi adalah orang yang lemah? Siskain sedikit mengernyit, kenapa dia tidak tahu kalau kedua bawahannya mengincar warrior yang. Dia juga tahu mengapa Broky dan Brody mengincar warrior yang, terutama karena sikapnya terhadap warrior yang. Harus dikatakan bahwa mereka berdua tidak menganggap warrior yang layak untuknya. Bagaimanapun, 2 orang ini juga berpikir untuknya. Meskipun dia tidak menyukai ini, tidak mudah untuk menuduhnya terlalu banyak. Dia tidak ingin membuat hati bawahannya sedih. Bagaimanapun, semua itu karena warrior yang. Memikirkan hal ini, Siskain tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi warrior yang. Melihat tatapan Siskain, warrior yang tercengang, kapan dia memprovokasi wanita ini? Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang berkata kepada Broky dan Brody, "Kalian luar biasa dalam kekuatan dan sangat percaya diri. Lebih baik kalian menjelajahi jalan di depan. Jika ada bahaya, dengan kekuatan kalian, pasti bisa diselesaikan dengan mudah."
Dengan cara ini, tidak hanya akan menghemat banyak waktu kita, tetapi juga menyelamatkan putrimu dari mengambil risiko. Dapat dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Bagaimana menurut kalian? Siska Yin ingin mengatakan sesuatu, tetapi Broky terlebih dahulu mengatakan, "Ya, klan siluman kami tidak penakut seperti manusia. Langsung katakan saja kalau kamu takut mati. Tidak perlu banyak basa-basi." Brody melirik warrior yang dengan jijik dan berkata dengan dingin. Warrior yang juga tidak peduli dan tersenyum, "Kalau begitu, tolong. Keduanya mendengus dingin, lalu bergerak maju dan terbang ke depan. Ketika keduanya pergi, Siska Yin berjalan ke arah warrior yang tersenyum tetapi tidak tersenyum, lalu berkata, "Tanpa diduga, beberapa hari tidak melihatmu, sekarang kamu pandai menggunakan metode agitasi. Jelas-jelas bawahanmu sendiri yang bodoh," dengus Jessie Lu. Siska Yin tiba-tiba mengurangi senyumnya dan berkata dengan wajah serius, "Aku tahu mereka menargetkanmu, tapi percayalah, mereka tidak memiliki banyak kebencian terhadapmu. Mereka menargetkanmu hanya karena aku. Jangan perhitungan dengan mereka lagi, ya." Siska Yin sangat mengenal karakter warrior yang ini pasti iblis yang melakukan caranya sendiri. Broky dan Brody mengincarnya, meskipun dia tidak peduli sekarang, tetapi jika menunggunya untuk perhitungan, mungkin sudah terlambat. Karena jika orang ini bergerak, dia pasti akan langsung membunuh, tidak menyisakan ruang untuk itu. Warrior yang tidak bisa berkata-kata, apakah dia tipe orang yang perhitungan dengan segalanya? Meskipun kedua orang itu sedikit menentangnya, dia tahu bahwa pihak lain tidak memiliki niat jahat yang serius. Dia tidak akan menganggapnya serius. Tentu saja ini karena Siska Yin. Bukannya dia tergiur dengan kecantikan Siska Yin, tapi dia tahu betul bahwa bahkan jika dia ingin membunuh dua orang itu, jika Siska Yin ingin melindungi keduanya, dia pasti akan mengampuni. Warrior yang tidak melupakan 12 penjaga baju besi emas di awal. Kedua belas penjaga baju besi emas adalah alam spiritual. Setelah sekian lama, Siska Yin dan guru kaisar yang misterius itu saling berhubungan, sekarang pasti bukan alam spiritual lagi. "Ya, aku memohon padamu," kata Siska Yin dengan lembut, matanya meneteskan air mata. "Dasar rubah." Jessie Lu mendengus dari samping. Memang seekor rubah. Warrior yang juga tidak tahan dengan Siska Yin ini. Sekarang dia berkata, "Nona Yin, aku tidak akan peduli dengan mereka." Tentu saja, premisnya adalah mereka tidak menggangguku. Kalau tidak, bahkan jika aku tidak bisa membunuh mereka, aku bisa membuat mereka tak melupakan masalah ini seumur hidup. Kamu juga tahu, seringkali, aku adalah orang berhati kecil. Jadi, aturlah mereka dengan baik." Setelah mendengar kata-kata warrior yang, kelopak mata Sarki berkedut. Apakah manusia ini terlalu gila? Broky dan Brody adalah monster siluman, dan dia hanyalah alam spiritual. Meskipun tidak tahu kehebatannya, tapi juga hanya alam spiritual. Pendekar hitam klan manusia dari alam spiritual mengatakan akan membuat dua monster siluman tidak akan melupakan masalah ini seumur hidupnya. Bahkan mengatakan dengan begitu alami. Apakah dia benar-benar begitu hebat? Siska Yin terdiam beberapa saat, kemudian berkata, "Ketika masalah ini diselesaikan, aku akan membiarkan mereka kembali." Warrior yang berkata, "Ini tidak perlu, selama mereka tidak menargetkanku." "Oke, jangan bicarakan ini. Cepat, jika terlambat dan temanmu memiliki sesuatu yang salah, maka kita akan dalam masalah." Siska Yin mengangguk. Mereka berjalan selama sekitar 1 jam.
Ah! Tiba-tiba, teriakan Broky terdengar dari depan. Ekspresi mereka berubah dan mempercepat langkah. Ketika mereka datang ke hutan lebat yang lebat, pemandangan di depan mereka membuat mereka terkejut lagi. Tidak jauh dari mereka, Broky dan Brody terjerat erat oleh tongkat dengan pergelangan tangan tebal. Di sekitar mereka, ada ratusan pengkhianat, di antaranya 5 manusia pohon sangat mencolok, karena ketinggian 5 orang ini sebenarnya 5 meter, dan lingkar pinggang membutuhkan setidaknya 5 pria besar untuk berpegangan tangan untuk dapat mengelilinginya. Melihat Broky dan Brody terjerat, wajah Siska Yin berubah dan dia harus melakukan sesuatu, tetapi warrior yang menghentikannya dan memberi isyarat padanya untuk melihat sekeliling. Siska Yin menoleh untuk melihat, dan terkejut, karena di sekitar mereka, pohon-pohon yang mereka pikir hanya pohon biasa telah hidup kembali. Pada saat ini mereka dikelilingi oleh manusia-manusia pohon. Manusia. Ketika manusia pohon berkepala melihat kelompok warrior yang matanya tiba-tiba menunjukkan niat membunuh, dan berkata, "Apa kalian tidak tahu bahwa suku manusia pohon tidak menyambut manusia?" Seperti yang dia katakan, 3 tongkat tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan datang ke depan warrior yang dalam sekejap. Cahaya pedang menyala. Tang, tang, tang. Tongkat di depan warrior yang patah seketika. Baiklah. Pedang Hangwang di tangan warrior yang menghantam manusia pohon, dan energi pedang ungu melesat. Semua orang melihat cahaya ungu melintas, kemudian lubang pedang muncul di dada pria pohon, dan cairan hijau muda perlahan mengalir keluar dari lubang pedang. Wajah pepohonan berubah. Kepala manusia pohon itu juga berubah secara drastis. Dia tidak menyangka bahwa energi pedang lawan begitu cepat dan ganas yang tidak hanya membuatnya tidak bisa mengelak, tetapi juga menghancurkan pertahanannya dengan begitu mudah. Warrior yang mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa meskipun pedangnya telah menembus manusia pohon di depannya, pria di depannya tidak terpengaruh. Tapi itu benar, dibandingkan dengan tubuh manusia pohon, lubang pedangnya terlalu kecil, seperti orang yang digigit nyamuk. Kultivator pedang yang sakti. Pria berkepala pohon itu dengan khusyuk berkata, "Manusia, untuk apa kamu datang ke suku manusia pohon?" "Untuk mencari Jenny Su." Siska Yin berkata, "Aku temannya, aku dari suku rubah berekor 9. Pria pohon itu menyipitkan matanya, memandang Siska Yin dan melihat Sarki di belakangnya, lalu akhirnya memandang warrior yang dan berkata, "Tidak efisien untuk menerima tamu hari ini. Kembalilah." "Bagaimana jika kita harus bertemu?" tanya warrior yang. Wajah manusia pohon menjadi muram dan berkata, "Manusia, aku akui bahwa kamu sangat kuat, tetapi kamu harus tahu bahwa ini adalah wilayah suku manusia pohon. Melihat wajah rubah berekor 9 ini, aku biarkan kalian kembali dengan selamat. Sadar dirilah, jika tidak, selama aku memberi perintah, kalian semua akan menjadi pupuk pohon. Kami hanya ingin bertemu dengan Jenny Su." Wajah Siska Yin juga muram dan berkata, "Juga, suku rubah berekor 9 tidak suka diancam. Alasan aku sopan kepadamu hanya karena kamu adalah anggota dari suku Jenny Su dan bukan karena kamu seorang senior manusia pohon. Jangan menganggap kesopananku sebagai ketakutanku terhadapmu. Sudah kukatakan, Jenny Su tidak bisa menerima tamu." Manusia pohon berkata, "Pada saat yang sama, aku juga berharap kamu dapat mengerti bahwa meskipun suku rubah berekor 9 sangat kuat, tetapi ini tidak berarti bahwa kamu dapat masuk tanpa izin ke wilayah suku manusia pohon dan menyakiti anggota sukuku. Kalian terlalu banyak omong kosong, aku benar-benar tidak tahan lagi." Warrior yang menggelengkan kepalanya,
Lalu dengan gerakan pergelangan tangannya, api hantu muncul di tangannya. Bersambung.